Dari dua persamaan termokimia yang ada di soal, pada reaksi pembentukan 140 gram karbon monoksida dengan massa molekul relatif 28 disertai delta H berapa? Langkah pertama, karbon monoksida kalian harus tahu rumus molekulnya adalah CO. Langkah yang kedua terkait reaksi pembentukan. Reaksi pembentukan gas karbon monoksida. Berarti hasil akhirnya harus di ruas kanan adalah CO, karbon monoksida dengan fase gas. Karena reaksi pembentukan, maka di ruas kiri adalah atom-atom penyusun dari CO, yaitu atom karbon dengan fase solid, kemudian atom oksigen, tidak lain adalah gas oksigen O2 dengan fase gas. Karena karbon monoksida harus 1 mol, maka kita tambahkan koefisien O2 harus setengah agar setara reaksinya. Nah, langkah pertama kita harus cari delta H reaksi ini dulu ya, yang bisa didapatkan dari dua persamaan termokimia yang ada di soal yang bisa dimodifikasi sesuai hukum Hess. Caranya adalah kita cari zat yang khas pada hasil akhirnya, yaitu karbon dengan fase solid. Karbon dengan fase solid ada di persamaan termokimia yang pertama, sudah tepat berada di ruas kiri dan jumlahnya 1 mol. Oleh karena itu persamaan termokimia yang pertama adalah tetap, tidak ada perubahan. Kita kopas saja karbon solid kemudian plus O2 gas menghasilkan karbon dioksida fase gas dengan delta H tidak ada perubahan, yaitu minus 394 kJ. Oke, kemudian zat yang khas pada hasil akhir adalah karbon monoksida sendiri. Karbon monoksida berada pada reaksi yang kedua, di mana posisinya berseberangan ya. Harusnya hasil akhirnya harus di sebelah kanan dan sebesar 1 mol, sementara yang diketahui CO berada di sebelah kiri dan 2 mol. Oleh karena itu terhadap persamaan termokimia yang kedua kita harus balik dan dibagi 2. Dibagi 2 agar dapat 1 mol CO ya. Oleh karena itu kita balik aja, dibagi 2. Jadi 2CO2 di kanan akan menjadi CO2 saja yang berada di kiri. Kemudian untuk yang ruas kanan akan menjadi CO saja yang berada di kanan dan setengah O2, setengah O2 gas yang berada di kanan ya. Dibalik kalikan setengah atau dibagi 2. Akibat pembalikan dan pembagian 2 tadi, maka delta H-nya pun sama ya. Pembalikan akhirnya berubah jadi positif delta H-nya. Kemudian kalau dibagi 2, maka delta H-nya pun dibagi 2 menghasilkan 284,5 kJ. Nah, sebelum kita jumlah, maka kita coba sederhanakan reaksi-reaksi ini. Sama-sama punya CO2, kita coret sederhanakan. Kemudian hasil akhirnya ada C dengan fase S, di sini sudah ada ya. Kemudian untuk yang ruas kanan karbon monoksida sendiri dengan fase gas, betul. Kemudian untuk oksigen di kiri ada 1 mol, di kanan ada setengah mol, sehingga saling menyederhanakan, tersisa setengah mol di kiri. Jadi cocok sesuai reaksi ini. Hasil penjumlahan delta H ini tentu saja akan menghasilkan minus 109,5 kJ. Nah, akan tetapi ini bukan hasil jawaban dari soal ini. Karena apa? Karena yang dibakar adalah karbon monoksida sebesar 140 gram saja. Sementara nilai delta H ini itu untuk 1 mol gas CO. Dari mana kok tahu 1 mol? Karena koefisien dari CO pada reaksi ini adalah 1 ya. Jadi delta H minus 109,5 adalah delta H untuk 1 mol CO. Oleh karena itu langkah berikutnya kita harus cari mol dari karbon dioksida yang dibakar. Karena masanya adalah 140 gram CO, maka kita bisa mencari mol. Mol itu lambangnya N, didapat dari massa per mR. Tidak lain adalah 140 yang dibagi mR nya sudah diketahui di soal, yaitu 28, didapatlah 5 mol. Nah, sehingga delta H untuk 5 mol CO yang terbentuk
itu didapatkan dari perbandingan 5 mol per 1 mol ya, karena di sini 1 ya, 1 mol dikali delta H yang kita dapatkan tadi, yaitu sebesar minus 109,5 ya, tidak lain adalah minus 547,5 kJ. Jadi jawaban soal ini adalah A. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di soal-soal yang lain. Terima kasih.